لله حق حمده والصلاة والسلام على سيدنا محمد لا نبي من بعده وعلى آله وصحبه وجنده. قال تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أن كان له ساعة فلم يضحك ولا يقربن مصلانا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فيا أيها الحاضرون المسلمون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang kami muliakan. Jutaan manusia di luar sana yang hari ini tengah menguras isi air matanya seraya menadahkan tangan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diizinkan bisa melangkahkan kaki, menggerakkan badannya untuk sama-sama menunaikan ibadah salat Jumat. Namun demikian mereka sudah tidak lagi sanggup menggerakkan badannya karena nikmat yang ada pada kakinya sudah Allah ambil. Juga jutaan manusia di luar sana yang tengah menghabiskan uang dengan jumlah yang amat sangat banyak. Yang mereka memohon kepada Allah, yang mereka minta kepada Allah adalah agar kembali mulutnya bisa mengumandangkan kalam-kalam Allah, bisa berzikir kepada Allah, bisa saling memberikan nasihat. Namun demikian mereka sudah tidak lagi sanggup karena nikmat yang ada pada mulutnya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga ribuan jutaan manusia di luar sana yang hari ini tengah menangis meneteskan air mata, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kembali diizinkan oleh Allah untuk bisa melihat indahnya dunia, untuk bisa melihat betapa indahnya melihat Al-Qur'an, indahnya melihat anak istri dan keluarganya. Namun demikian nikmat yang ada pada matanya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak dengan kita, saudara yang kami muliakan, tidak minta sekalipun hari ini kita bisa diberikan sehat walafiat, dapat melangkahkan kaki kita, dapat melihat mata kita, lalu kemudian dapat juga kita membaca kalam-kalam Allah. Ini semua adalah karunia yang amat tak terhingga. Wajar kalau kemudian Allah bertanya kepada kita, kaifa takfuruna billah? Apa yang menyebabkan anda ini adalah tidak mau bersyukur kepada Allah? Apa yang menyebabkan anda ini kufur kepada Allah? Wa kuntum amwata. Dahulu kalian adalah bukan siapa-siapa. Dahulu kalian adalah tidak ada di alam dunia. Lalu kemudian aku hidupkan, kemudian aku matikan, dan kemudian aku hidupkan, dan kemudian kita semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mensyukuri terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat tering salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khotib berwasiat pada khotib pribadi dan kepada hadirin untuk selalu senantiasa meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang kami muliakan. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub, karya daripada Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali, beliau sampaikan di sana ada sebuah cerita yang beliau kumpulkan dalam karangannya adalah dialog Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, hamba ini adalah sudah melaksanakan ibadah, perintah-perintah yang Engkau perintahkan kepada hamba. Hamba ingin mengetahui, ya Allah, amal apa yang Anda sudah lakukan ini yang Engkau senangi? Apakah solat hamba, ya Allah?" Allah menjawab, "Solatmu untuk dirimu sendiri. Solatmu hanya untuk kepentinganmu, karena orang yang solat ini dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar."
Kalau begitu ya Allah, apakah zikirku yang kau sukai? Allah menjawab, zikirmu hanya untuk dirimu sendiri. Sebab dengan zikir yang kau panjatkan, hatimu akan tenang. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa dengan zikir kepada Allah, hati Anda akan tenang. Ya Allah, kalau begitu apa yang engkau senangi? Apakah puasaku ya Allah? Kemudian Allah menjawab, puasamu hanya untuk dirimu sendiri, supaya engkau bisa mengendalikan hawa nafsu. Nabi Musa merenung. Kalau kemudian sholat juga bukan, zikir juga tidak, puasa pun tidak, maka Nabi Musa bertanya kembali kepada Allah, ya Allah, amalan apa yang kau sukai? Maka kemudian Allah menjawab, adalah sedekah. Kenapa kemudian sedekah? Karena sedekah selain untuk dirimu, juga untuk kepentingan orang lain, dan bisa membahagiakan orang lain. Qala Allah, qala ta'ala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqallahu ta'ala al-ardha taharrakat wa madat, wa khalaqa al-jibal wa wada'aha 'alaiha fastaqarat, fa ta'ajjabatil malaika wa qalu ya Rabb, al min khalqika syai'un asaddu minal jibal, qala na'am al-hadid, wa qalu ya Rabb, al min khalqika syai'un asaddu minal hadid, qala na'am an-nar. Hal min khalqika syai'un asaddu minan nar, qala na'am al-ma, fa qalu ya Rabb, hal min khalqika syai'un asaddu minal ma, qala na'am ar-rih. Hal min khalqika syai'un asaddu minar rih, qala na'am ibnu adam yatasaddaq an yamini yukhfiha an shimali. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi, bumi ini adalah tidak mau diam alias bergoyang. Kemudian Allah ciptakan gunung, bahwa doaha alaiha, Allah letakkan gunung itu di atas bumi. Maka kemudian pas takarat, bumi ini menjadi istiqomah, bumi ini kembali tidak menjadi bergerak. Lalu kemudian malaikat takjub, ya Allah, adakah yang lebih hebat makhluk daripada yang kau ciptakan berupa gunung itu? Qala na'am al-hadid, ada besi. Malaikat bertanya kembali, adakah yang lebih hebat daripada besi? Qala na'am, ya an-nar, adalah api. Ya Allah, adakah yang lebih hebat? Kata malaikat bertanya kepada Allah, yang lebih hebat daripada gunung, lebih hebat daripada besi, lebih hebat daripada air? Qala na'am ar-rih, adalah angin. Faqalu, maka kemudian malaikat bertanya kembali, ya Rabb, al min khalqika syai'un asaddu minar rih, apakah ada yang lebih hebat daripada angin? Qala na'am ibnu adam yatasaddaq an yamini yukhfiha an shimali. Yang lebih hebat daripada gunung, lebih hebat daripada besi, lebih hebat daripada api, lebih hebat daripada air, lebih hebat daripada angin adalah ibnu Adam yatasaddaq an yamini yukhfiha an shimali. Anak cucu Adam, manusia yang menyisihkan sebagian hartanya yang diberikan oleh tangan kanannya tetapi tidak diketahui oleh tangan kirinya, alias apa yang mereka lakukan adalah semata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang kami muliakan, dari kisah ini mari kita sama-sama buka. Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah sosok hamba Allah yang langsung diberikan gelar oleh Allah dua, dan ini diabadikan alam Al-Quran. Satu adalah Abul Anbiya, yang kedua adalah Khalilullah. Kenapa Nabi Ibrahim ini disebut Abul Anbiya? Semua keturunan Nabi Ibrahim menjadi nabi. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Mari sama-sama kita buka. Yang pertama, Nabi Ibrahim tidak pernah mau makan sebelum mencari kanan kirinya tetangganya. Adakah tetanggaku yang belum makan? Adakah di sekeliling kampung itu yang belum makan? Maka Nabi Ibrahim menanyakan, adakah kalian yang belum makan? Apakah kalian ada yang belum makan? Setelah kemudian Nabi Ibrahim mencari, ada yang belum makan, maka diajaknya oleh Nabi Ibrahim, lalu kemudian makan bersama. Itu yang menyebabkan Nabi Ibrahim mendapatkan gelar yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudara hadirin yang kami muliakan, saat ini kita dituntut, saat ini kita dipertaruhkan sejauh mana cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam, bentuk cintanya kepada Allah nggak main-main. 1000 ekor unta, 1000 ekor domba, 100 ekor unta beliau korbankan. Bahkan beliau berjanji, andai saya kemudian punya anak, sebagai ungkapan rasa cintaku kepadamu ya Allah, akan aku korbankan. Maka kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam
anni atba'uka fandur madza tara qala ya abati al-ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dan dialog ini disampaikan kepada putra tercintanya tentang perintah Allah untuk melaksanakan penyembelihan atau berkurban. Keikhlasan beliau, kecintaan beliau yang tidak direkayasa, kehebatan beliau, kemauan beliau, tidak ada tendensi lain. Ini yang membuat Allah merubah perintahnya. Yang semula yang harusnya disembelih adalah anaknya, tapi Allah ganti dengan seekor domba. Ini adalah karena kepribadian Nabi Ibrahim yang selalu tulus, taat dan ikhlas terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau selalu berpedoman, apa yang beliau sampaikan, bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah tidaklah akan mungkin memberatkan hambanya, karena semua yang diperintahkan oleh Allah pasti akan bermaslahat kepada hambanya. Yang kedua, saudara hadirin yang kami muliakan, Nabi Ibrahim ini dikasih gelar Khalilullah, kekasihnya Allah. Allah buktikan, Allah kemudian tunggu kecintaan Nabi Ibrahim. Benarkah cintanya Nabi Ibrahim ini benar kepada Allah? Ternyata Nabi Ibrahim benar membuktikannya. Ingin diberikan anak yang soleh, setiap sudut Ka'bah beliau sholat 1000 rakaat. Selesai sudut yang satu, beliau pindah Nabi Ibrahim ke sudut yang lainnya dan melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Beliau setiap kali berada di sisi Ka'bah, beliau setiap kali berada di lingkungan Ka'bah Makkah Al-Mukarramah, beliau tidak pernah kurang menunaikan ibadah sholat sunnah sebanyak 4000 kali. Ini bukti bahwa beliau adalah hamba pilihan Allah yang memang Allah memberikan karunia, Allah memberikan gelar tidak pernah salah karena kecintaan dan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatammahunna. Ingatlah bahwa Nabi Ibrahim ketika diuji dengan berbagai persoalan, ketika diperintahkan dengan berbagai persoalan apapun bentuknya, fatammahunna, maka dilaksanakannya dengan sempurna oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu saudara hadirin yang kami muliakan, Nabi ingatkan kepada kita, man kana lahu sa'ah, barang siapa di antara kita yang memiliki uang, lalu kemudian kita berpura-pura tidak memiliki uang, lalu kemudian tidak berkorban, maka Nabi ancam fal yamut insya'a yahudiyan aw nasraniyan. Tinggal pilih Anda matinya dalam keadaan Nasrani atau Anda mati dalam keadaan Yahudi. Atau dalam hadis yang lainnya, man kana lahu sa'ah falam yudahi. Maka kemudian Rasulullah SAW memberikan gambaran, fala yaqrabanna musallana, hendaklah tidak dekat dengan musola. Apa artinya? Ini adalah ibadah sosial, ibadah yang bisa menyenangkan hati orang lain. Maka bagi kita saudara yang berbahagia, hidup ini adalah sementara. Jangan sampai kemudian yang diingatkan oleh Allah terjadi pada kita yang terdapat dalam surat Al-Fajr ayat 23. Waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Waji'a yauma idzin bi jahannam, pada hari itu akan dibuka mata kita melihat betapa dahsyatnya neraka jahanam. Yauma idzi yatadzakkarul insan, maka kemudian manusia ramai-ramai ingat, tetapi wa anna lahu dzikra, ingatnya manusia, sadarnya manusia sudah dianggap lambat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan bagi kita tidak lama waktunya, hanya 3 hari setelah menunaikan ibadah sholat Idul Adha. Maka kesempatan bagi kita memohon kepada Allah untuk sama-sama bisa menyisihkan sebagian harta kita untuk menunaikan ibadah kurban atau menyembelih hewan kurban untuk kepentingan sama-sama bersama dan untuk saling berbagi kepada orang lain yang selama ini sulit mereka merasakan memakan makanan yang lezat, tapi bagi kita mungkin itu adalah sering kita lakukan. Innal ardu la tunadi kulla yaumin sab'ina marrah ya bani adam kullu ma syi'tum wa sa'aitum fa wallahu la kullana umakum wa juludakum. Bumi yang kita injak selalu mengingatkan kepada kita, bumi yang kita pijak setiap saat selalu memanggil kita, ya bani adam, hai anak cucu Adam, kulu masyitum wastahaitum, makanlah kalian sesukamu, makanan yang enak, makanan yang mahal. Tetapi bumi mengingatkan kepada kita tidak kurang dari 70 kali dalam sehari, fa wallahi, maka demi Allah, la akulanna luqumakum wa juludakum, demi Allah, hai manusia,
yang hari ini kalian lalai, yang hari ini kau cangkul aku, yang hari ini kau ijak aku, bahkan membuang kotoran di atas punggungku, cepat atau lambat ketika kalian masuk ke dalam perutku, wallah, maka demi Allah, lakulanna luhumakum wa juludakum, daging dan kulitmu akan aku habisi. Dan ini adalah fakta, bukan hayalan. Maka tidak ada orang yang meninggal meninggal dunia dikubur lalu kemudian utuh jasadnya, kecuali hamba-hamba pilihan Allah dan atas izin Allah. Oleh karena itu, saudara hadirin yang kami muliakan, mumpung belum terlambat, jangan sampai kemudian kita menyesal pada saat kemudian kita sudah tidak ada lagi artinya. Jangan sampai penyesalan kita seperti Fir'aun ketika kemudian sudah terpepet lalu kemudian mengatakan, qalu amantu bi rabbi Musa. Fir'aun mengatakan, amantu bi rabbi Musa, saya beriman kepada Tuhannya Musa, tetapi sudah terlambat. Oleh karena itu masih ada waktu beberapa hari untuk sama-sama kita menyisihkan sebagian harta kita untuk membeli hewan kurban, yang itu hakikatnya adalah kembali kepada diri kita sendiri. In ahsantum li anfusikum, kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita. Wa in asatum falaha, dan kejahatan yang kita lakukan hakikatnya adalah bukan menimpa kepada orang lain, yang justru akan menerima akibatnya adalah diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa diberikan kekuatan iman dan Islam, diberikan taufik hidayah inayah, dianugerahkan rizki yang banyak, yang halal, yang berkah, sehingga kita bisa menunaikan ibadah kurban. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi amarana bitasyakur ala jami'i nahma'i wa ala'i, wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi wa afdali anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'i rabbi. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirunal muslimun, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa radallahu anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ya ilahana ballighna ilal Makkah wal Madinah wa ballighna li ziyarati maqami nabiyyikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusran wala usran bi qudratika wa bi iradatika wa bi mu'jizatika ya rahman ya rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'adna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.